Kali ini kita akan membahas tentang film Perfect Getaway yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh David Towie. Konten ini mengandung spoiler, jadi jika Anda belum menonton filmnya, alangkah baiknya untuk menonton terlebih dahulu. Sedikit ulasan tentang film ini yang menceritakan sepasang pengantin baru yang ingin menikmati bulan madu mereka di sebuah pulau terpencil di salah satu pulau di Kepulauan Hawaii. Tentunya ini akan menjadi honeymoon yang tak terlupakan atau menjadi sebuah pengalaman yang seru dan menegangkan. Scene diawali dengan memperlihatkan rekaman video sepasang pengantin yang sedang berbahagia dan menikmati pesta dengan kerabat dan teman-temannya di acara pernikahan mereka. Di awal cerita, kita dihadapkan dengan sepasang pengantin baru, yaitu Cliff dan Sydney, yang sedang merayakan bulan madu mereka. Terlihat mereka berdua sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan mereka di salah satu toko di pulau tersebut, dan juga mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan izin untuk hiking di sana. Terlihat seorang pegawai toko yang bernama Scully, ia pun turut membantu membawa barang mereka yang sudah dipersiapkan untuk dimasukkan ke mobil. Petualangan pun dimulai, dan mereka bergegas untuk jalan. Dan seketika itu, terlihat secari kertas koran yang memberitakan tentang adanya pembunuhan di daerah tersebut. Tak lama mobil jeep pun melaju. Dengan hati gembira, mereka menikmati perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu pasangan pria dan wanita, yaitu Cale and Cleo, yang sedang mencari tumpangan di pinggir jalan. Dan Cliff memutuskan untuk memberi mereka tumpangan, tapi Sydney tidak setuju. Cleo mengatakan bahwa mereka menuju pantai sekitar 10 mil dari jalan tersebut. Singkat cerita, terjadi percekcokan di antara mereka. Alhasil, Cale marah dan mengambil lagi tas mereka serta menyuruh Cleo untuk turun dari mobil Cliff dan Sydney. Setelah mereka sampai di pantai, Sydney segera bergegas untuk mendaki. Dalam perjalanan menuju pendakian, mereka bertemu dengan Nick, dan Nick pun menunjukkan cara melewati medan yang curam. Dan ketika Sydney mencoba melewati jalur curam tersebut, Sydney tergelincir. Tetapi dengan sigap, Nick meraih tangan Sydney. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok pejalan kaki yang ketakutan sedang membicarakan pembunuhan mengerikan pasangan pengantin baru di Oahu, di mana gigi dan sidik jarinya hilang, dan polisi sedang mencari seorang pria dan seorang wanita sebagai tersangka. Dan ternyata Cliff dan Sydney baru saja dari sana sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sydney dan Cliff berdiskusi apakah mereka harus kembali atau melanjutkan perjalanan. Ketika Cliff, Sydney, dan Nick terus mendaki, sementara Nick memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena Nick ingin melanjutkan ke air terjun yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka sekarang. Dan ketika Cliff melihat ke arah lain, dia melihat Cale and Cleo yang tadi bertemu mereka di jalan dan sedikit mengalami cekcok, sehingga Cliff memutuskan untuk berjalan bersama Nick. Sampainya di sana, Nick langsung mengenalkan Gina kepada Cliff dan Sydney. Sydney pun memutuskan untuk bergabung dengan Nick dan Gina, sementara Cliff memilih untuk pergi mencari sinyal. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Cliff mendapatkan sinyal di ponselnya dan menggunakannya untuk mencari berita tentang rumor yang dikatakan sekelompok pendaki tadi. Di saat Cliff ingin melihat gambar pelaku yang ada di berita, tiba-tiba Cale mengejutkannya dari belakang dan berkata, "Ada orang mati di sini setiap tahunnya." Terlihat Cale pun sepertinya masih marah kepada Cliff karena ia tidak memberi tumpangan sebelumnya. Terjadilah perdebatan antara Cale dan Cliff. Cliff pun mencoba untuk pergi, tetapi dihadang oleh Cale. Dan Nick pun tiba-tiba muncul dan mengatakan pada mereka, "Apakah ada masalah?" Cliff pun akhirnya pergi dan meninggalkan Nick dan Cale yang saling memandang sinis satu sama lain. Cliff dan Nick kembali ke air terjun ke tempat Sydney dan Gina berada. Di saat Cliff memeriksa tas miliknya dan melihat surat izin miliknya hilang, Sydney mengatakan mungkin dia meninggalkannya di toko. Tapi Cliff yakin ia sudah memasukkannya ke dalam tas. Di saat Gina, Nick, dan Sydney sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, Cliff pun diam-diam memeriksa tas Cale.
Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya bersama-sama. Di dalam perjalanan, mereka pun saling bercerita dan mengenal satu sama lain. Dan Gina pun bercerita tentang Nick, bahwa Nick adalah seorang Jedi Amerika. Gina juga bercerita ketika dalam tugas, Nick pernah tertembak di kepala dan dokter berhasil menyelamatkannya. Cliff pun makin merasa gugup. Semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit juga orang yang dijumpainya. Dan Cliff pun menyuruh Sydney untuk berpura-pura buang air kecil dan menunjukkan padanya foto para pembunuh di telepon. Hujan pun mulai turun, sehingga mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Nick mengajak Cliff untuk berburu kambing hutan. Cliff pun bertanya kepada Nick, mengapa mereka berburu? Karena ia tidak melihat kambing di sini. Dan dia mengatakan bahwa melihat seseorang yang mengintai mereka di sekitar tenda mereka. Berjalanlah mereka masuk ke dalam hutan, dan Nick berkata bahwa ia tahu Cliff telah memikirkan dia dan Gina sebagai pembunuh. Di saat Nick dan Cliff terpisah, Cliff berjalan balik menuju tenda, dan dia dikejutkan oleh seseorang. Cliff pun meraih orang itu dan melemparkannya ke tanah, serta mengancamnya dengan kapak. Ternyata, dia adalah Scully, si pegawai toko yang membantu dia sebelumnya. Dan ternyata, Scully mengatakan dia hanya ingin mengantarkan surat izin yang tertinggal di toko. Hujan pun reda, dan Cliff kembali ke tenda mereka. Gina pun bertanya, "Di mana Nick?" Tapi dia tidak tahu, dan Nick tiba-tiba datang membawa seekor kambing hutan yang diburunya. Gina pun mengambil kapak dari Cliff dan mengeluarkan pisau. Kemudian memotong kepala kambing tersebut dan segera mempersiapkan untuk makan malam. Sementara Gina bekerja, Cliff dan Sydney berbicara di tenda mereka. Cliff mengatakan bahwa Gina dan Nick telah resmi lulus dengan kategori gila. Sydney setuju, dan mereka berdua ingin tinggalkan mereka. Namun, mereka tidak bisa pergi begitu saja, karena daerah tersebut terpencil dan jauhnya 2 mil dari pantai. Keesokan harinya, Cliff terbangun dan mendengar helikopter terbang. Mereka pun melihat seorang polisi memberi peringatan. Dari kejauhan, mereka melihat Kel dan Cleo sedang dihempaskan ke tanah untuk diperiksa pihak berwenang, dan diduga bahwa mereka adalah pembunuh. Ketika Kel dan Cleo sudah dibawa ke helikopter, dan Kel menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, polisi pun mulai memeriksa tas mereka, dan menemukan beberapa gigi yang disimpan di sebuah kotak. Sepertinya pembunuh telah tertangkap. Pihak berwenang pun segera lepas landas dengan membawa Kel dan Cleo. Cliff, Sydney, dan Gina semuanya bernafas lega karena pembunuh sudah tertangkap. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke pantai yang disebut jalan buntu paling cantik yang diciptakan oleh Tuhan. Singkat cerita, Cliff pun mendekati Nick dan mengatakan bahwa ia membayar $40 ke orang-orang yang bawa kayak ke pantai untuk menyewa 2 kayak selama 1 jam. Dia ingin mengajak Nick pergi bersamanya untuk mengunjungi gua di pantai. Nick pun mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk melakukan sesuatu dengan Gina. Namun Cliff memaksa, dan mereka akhirnya mengayuh dayung kayak tersebut. Gina datang dan melihat Sydney sedang duduk-duduk di kejauhan pantai. Dia berteriak dan bertanya, di mana Nick dan Cliff akan pergi? Sydney pun menjawab bahwa mereka akan kembali dalam beberapa saat. Di saat itu juga, Gina terduduk dan menemukan kamera Cliff. Ada memory card yang sepertinya terlepas. Sontak saja Gina menekan memory card tersebut ke dalam kamera. Setelah beberapa saat, Gina pun melihat foto di kamera. Ada salah satu foto yang menarik perhatian Gina. Gina pun sangat terkejut dan menjatuhkan kamera, yang ternyata foto pengantin baru yang ada di kamera bukanlah foto pernikahan Cliff dan Sydney. Gina pun berlari di sepanjang pantai, berteriak agar Nick kembali, tapi Nick terlalu jauh untuk mendengarnya. Gina pun mencoba menelpon Nick kembali, tapi tak ada sinyal yang didapatkan. Gina pun meraih kapak dan berlari untuk menemukan tempat yang lebih tinggi. Sydney sedang berjalan dan menemukan kamera dia yang jatuh di pantai, dan Sydney menyadari bahwa Gina melihat foto di pernikahan tersebut
bukanlah Cliff dan dirinya. Sontak, Sydney pun mengejar Gina, sedangkan Cliff dan Nick sudah sampai ke gua dan bersantai. Setelah beberapa saat, Nick menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat alkohol yang dia bawa, ada yang memasukkan kalajengking beracun ke dalam botol tersebut. Dan benar saja, Cliff pun mengeluarkan sebuah pistol dan mengarahkannya ke kepala Nick. Di serangkaian kilas balik inilah yang mengungkap jati diri Cliff dan Sydney yang sebenarnya. Bagaimana Cliff dan Sydney membunuh pasangan pengantin tersebut sampai berganti jati diri, merubah penampilan mereka agar terlihat seperti mereka. Mereka juga mencabut gigi dan menghapus sidik jari dari tubuh korban, sehingga mereka tidak dapat teridentifikasi. Mereka belajar tentang korban dari semua teman-teman dan keluarga yang berbicara tentang mereka di dalam video pernikahan. Cliff lah yang memasukkan gigi di tas Cale dan Cleo untuk memfitnah mereka. Dan ketika ia bertemu Scully di hutan, Cliff juga yang menyatakan kepada Scully bahwa ia mencurigai Cale dan Cleo sebagai pembunuh, yang menyebabkan pihak berwenang menangkap mereka. Cliff atau Rocky menembak Nick dan Nick terjatuh dari kayaknya. Spontan Gina pun berteriak. Dari sisi lain, Sydney muncul dengan pisau dan perkelahian pun terjadi. Sehingga mengakibatkan Sydney terjatuh ke air. Dan Gina pun terlihat terluka oleh pisau Sydney. Gina pun berlari untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu, Nick pun tersadarkan di dalam gua. Nick pun selamat dari peluru tersebut. Nick pun segera bergegas untuk menyelamatkan Gina. Di sisi lain, Gina pun bertemu dengan sekelompok orang yang mencari kayak mereka. Mereka pun menyuruh Gina untuk tetap tenang. Tapi Gina berusaha untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Cliff atau Rocky datang. Dia berkata kepada orang-orang tersebut bahwa Gina adalah pecandu obat-obatan. Salah seorang dari mereka pun mendekati Cliff atau Rocky, menyatakan bahwa Gina bukan pecandu. Penyamaran Rocky pun terbongkar. Dan secara spontan, Rocky mengarahkan pistol ke sekitar orang-orang tersebut lalu membunuh mereka Kemudian Nick muncul dari atas jurang dan mereka pun berkelahi. Sementara itu, Sydney sampai ke pantai. Sambil melambai, ia meminta bantuan helikopter yang menuju tempat Nick dan Rocky bertengkar. Seorang sniper pun membidik untuk menembak pelaku kejahatan. Lalu Sydney berkata, "Orang yang membunuh semua orang yang kubiarkan menghancurkan hidupku, adalah orang yang akan mengambil pistol itu." Akhirnya, polisi pun menembak Cliff, dan Cliff pun tewas. Nick dan Gina pun dibawa ke helikopter untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan di saat itu juga, Nick pun mengeluarkan cincin pertunangan yang sudah dia bawa dan memberikannya kepada Gina. Dan film pun tamat.